pada niat, pada ya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Ini yang unik sendiri. Nanti teman-teman bisa kenalan. Iya, mungkin setelah seminar gitu ya. Yang ketiga ini beliau merupakan Ustadz, Bapak Ustadz, Bapak Kiai, Bapak Sartara Manudin Mardani. Begitu. Bisa dijelaskan Mbak background beliau? Background beliau ini kalau dilihat dari pendidikan ini sangat panjang ya Kak. Dimulai dari SD sampai dengan SMA di Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada pondok pesantren Melek Quran, Kebon Candi, Godang Wetan, Pasuruan, Jatim. Kemudian ada pondok pesantren Astresia, Beringin, Juwanapati. Kemudian ada pondok pesantren Al Isti'anah, Pelangitan, Pati. Kemudian ada pondok pesantren Al Hikam, Puripati. Kemudian pondok pesantren Al Manja, Semapir, Pati. Pondok pesantren Toriko, Naksabandia, Kodiria, Tanjung Anom, Gabus, Pati. Dan organisasi Olah Jiwa dan Olah Rasa Paguyuban Ngesti Tunggal Pangestu Cabang Pati. Cukup panjang ya. Baik, ya kita langsung aja masuk ke pemateri kita yang pertama supaya kita lebih kenal lagi nih apa yang dimaksud dengan itu spirituality in action. Live in dari seminar banyak. Oke, mungkin kita beri sedikit pengantar tentang tema ini ya, Eco Spirituality in Action. Sederhananya kita bisa menjelaskan tema ini dengan bagaimana kita sebagai orang beriman menghayati ketika kita melihat sebuah fenomena ekologi, permasalahan ekologi yang kita hadapi di sekitar kita dengan iman kita. Dan itu tidak hanya berhenti pada penghayatan kita, tetapi bagaimana kita mewujudkan hal itu di dalam aksi nyata dalam kehidupan. Kemudian kita tidak lupa untuk bicara kita yang ketiga, Pak Kiai Rahmat. Dipersilakan Pak Kiai. Dengan isu yang diangkat ini soal eco spiritualitas. Iya. Saya boleh berdiri? Ya. Biar ketok gagai. Buat Mbak Demit. Biar ketok dulu. Saya awali dengan salam dari saya sebagai seorang muslim. Boleh tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Di dalam agama saya ada seorang sahabat yang sowan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Junjungan kami Nabi Muhammad, ya Rasul, tolong beri kami senjata yang paling hebat ya Rasul. Berilah kepada kami ya Rasul. Rasul berkata, kau tak perlu membeli, kau tak perlu meminta, kau telah memilikinya. Apa itu ya Rasul? Lidahmu dan lidahmu. Ilatmu ini, nek kowe iso ngolah ilatmu, maka sing jane pedang kalau ingin menusuk ke hati masih terhalang oleh rongga. Oke ini balung tulang. Tapi kalau lesan, ibu ya, langsung bisa masuk ke dalam relung hati yang dalam. Cocok orang. MC kok suaranya? Kepada yang terhormat Bapak Hermi, Kurang cocok.
MC harus bisa membawakan suasana acara menjadi hidup. Paham? Paham. Jadi udah masuk ke materi ya. Sebab apa? Panjenengan semua adalah agen perubahan. Panjenengan akan terjun ke masyarakat. Jenengan kudu noto mental mulai dina iki. Nggih. Umpama kiai kondang kok buri Pak. Seragam Anda biru, saya pun juga biru. Nggih. Neng regane larang regane. Iki begitu manggung 5 juta, Bro. Weh. Nah nih. Pak Ketua, ya 5 juta ya. Seragam boleh sama warnanya, tapi kualitas itu juga harus belajar dari sini. Saya tidak berbicara agama apa, karena kami sudah terbiasa berbicara di berbagai macam lintas. Tapi saya membahas tentang bagaimana kita mengenal lingkungan kita. Kita nggih. Mula ngomong Arab Saudi Pak, itu. Woi, kalau Arab Sanidi, sangit berarti kowe. Nah, kok ini kok irongan kok gak bangkit, kejedok malah kita. Maka kolaborasikan agama kita dengan nilai-nilai luhur di mana tempat kita tinggal. Yang paling hangat itu adalah mengenalkan bagaimana kita itu nanti akan kembali ke Gusti Allah. Maka di dalam Islam jenengan sudah sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi. Lu kok jual kan berarti wong anu iki. Kok bahaya iki. Lungokne langgar, Pak. Lungokno langgar masjid pasti. Wong Jawa gak mudah. Karena bahasa Arab, orang Jawa tidak paham. Itu apa tidak paham. Maka oleh Kanjeng Sunan Kalijaga disampaikan ojo lali marang sangkang parane mati. Ulangi, ojo lali marang sangkang parane mati. Jangan lupa akan asal usulmu dan tempat kembali. Tempat kita berasal dari Tuhan pun juga akan kembali kepada Tuhan. Nek kembali kepada Tuhan, maka ya kita harus bersih lahir dan batin. Layaknya kita lahir dulu ya. Iya, terima kasih. Karena itu memang pertanyaan membuka saya. Karena sebenarnya yang mau saya tanyakan, kalau memang ada relasi antara kiamat dengan perubahan bencana yang terjadi di alam ini, berarti kalau manusia tidak berupaya dengan maksimal menjaga ekosistem, berarti salah satu wujud membantu Tuhan dalam rencananya dalam kiamat. Tetapi kalau manusia berupaya menjaga ekosistem dengan sungguh-sungguh dan rencana Tuhan adanya ada kiamat pada akhirnya, maka itu bertolak belakang. Manusia berupaya menjaga ekosistem dengan sesungguhnya, penuh dengan daya upaya kekuatan manusia menjadi lestari, tapi akhirnya ada bencana alam, tsunami, banjir, itu adalah kiamat kecil. Allah yang menghancurkan, artinya bertolak belakang. Jadi menurut pandangan Islam, mohon ini bisa dibantu saya, karena kalau seperti itu menjadi bagian rencana dari Tuhan, maka sia-sialah manusia. Apalah manusia? Bukan berarti manusia harus pasif tidak berupaya, tetapi jadi penting. Pandangan saya kalau ada seperti itu mohon diluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio sudah menanggapi kembali, bertanya kembali, monggo Pak Rahman. Iya Bapak, memang betul. Seolah-olah bertolak belakang. Tapi sekali lagi, manusia harus punya iman. Iman adalah landasan hidup umat manusia. Jadi memang kita dituntut untuk berusaha supaya kiamat itu tidak cepat datang, kan gitu, gitu. Tapi toh
Toh kembali, karena sang penguasa adalah hanya Tuhan. Maka sekali lagi, yang boleh dikatakan ini perbaikan bagi kita umat manusia mungkin dalam skala kecil, termasuk penanaman hutan kembali, penghijauan, reboisasi dan lain sebagainya itu, yo kita harus iman, iya sak banter-bantere awak dhewe iki usaha, sak kenceng-kencenge kene mlaku, nek Gusti Allah wis ngersake mandeg, Gusti Allah ngersake kiamat, maka terjadilah. Tugas kita adalah mamayu tok. Piye amrih dadi apik. Hasilnya bagaimana? Sekali lagi, Tuhan memiliki skenario yang lebih jitu yang kita tidak akan mampu menjangkaunya. Ngaten nggih Bapak. Jadi ilmu tanpa dilandasi oleh iman percuma. Tapi iman tanpa ilmu jenengan akan pincang. Piye carane iki? Ngoprasekno laptop. Dua iman pada Tuhan yang gak bisa ngoprasekno laptop, ora iso dolan HP, bingung pincang. Tidak bisa ikut daring, tidak pincang. Tapi ilmu tanpa iman dengan buta. Sekali lagi kedua-duanya ilmu dan iman harus selaras berjalan bersama dengan satu kesimpulan, yo nek Gusti Allah wis ngersake, apa daya tangan tak mampu. Ngoten Bapak. Ada rekan menyerahkanlah Kenang-kenangan kepada kita. Biar wacana kepada perwakilan dari UKDW, kami minta perwakilan dari Wiyarta Wacana, Ketua Staf Wiyarta Wacana Bapak Yohanes untuk maju di depan. Akan diserahkan oleh Ibu Nani. Atas nama UKDW kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik. Kenapa saya tutup mata? Saya bilang ini tidak ada konfirmasi lebih dulu sehingga saya malu. Karena AKBW tidak memberikan apa-apa itu. Jajannya gandul Pak. Terima kasih Bu Nani. Bisa disusul Pak. Semoga berkelanjutan. Selanjutnya untuk pembicara akan diberikan oleh Pak Adam. Oh, Bu Nani, dipersilakan untuk maju di depan. Kenang-kenangan saja supaya ada punya pas UKDW. Tapi luar biasa sekali. Terima kasih. Setelah penyerahan kenang-kenangan ini, kita akan melanjutkan dengan foto bersama.